Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa di channel Bang Otoy. Ya, kali ini di hadapan Bang Otoy lagi-lagi Bang Otoy menghadapi servisan TV Sharp. Ya, sudah flat. Layarnya layar slim ukuran 21 inch. Kata yang punya ini tidak ada gambar. Coba teman-teman kita tes dulu nih TV-nya. Ya, kita colokin dulu ke stop kontak. Kita nyalain tombol powernya. Oh, ternyata memang tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Lampunya pun tidak menyala sama sekali. Kita coba lagi. Ya, ternyata juga masih sama. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, bautnya cuman 4 doang ini. Bautnya cuman 4 doang teman-teman ya. Oke teman-teman, nampaknya memang TV ini belum pernah rusak ya, atau memang sudah lama kemudian baru rusak lagi. Ini sudah banyak sekali debunya teman-teman ya. Bisa disaksikan sangat tebal sekali debunya di sini. Oke, nanti kita bersihkan dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita membersihkan TV ini dari debu, jangan lupa kita gunakan perangkat K3 kita. Yang pertama adalah masker, yang kedua adalah alas kaki ya teman-teman. Diusahakan alas kakinya itu menggunakan karet atau sendal jepit atau sepatu ya. Pakai jeans juga nggak apa-apa ya, rapi pakai kemeja ya, tapi jangan teman-teman ya, karena ini kotor. Ya, kita bersihkan sebersih-bersihnya supaya pelanggan pun atau orang yang servis ke kita merasa senang TV-nya udah dibersihin. Di dalamnya, di luarnya juga kita harus bersihkan teman-teman. Kita bersihkan TV ini sampai sebersih-bersihnya teman-teman ya, tapi jangan sampai komponennya rontok gitu, kelewat bersih kalau komponennya rontok. Ya, sambil nanti kita lihat ataupun cek komponen yang barangkali ada yang cacat fisik ya teman-teman. Barangkali itu bisa jadi penyebab TV ini mati total. Oke teman-teman, setelah TV ini kita bersihkan ya, nanti kita coba memperhatikan komponen-komponen di sekitar. Dan yang paling penting teman-teman, kita ngopi dulu. Ngopi pada belum teman-teman ya. Mantap teman-teman ya, kita ngopi dulu. Jangan lupa untuk soket-soketnya kita lepas dulu ya. Waduh, kegoyang nih. Sudah ya. Oke, kita perhatikan untuk power supply-nya menggunakan STR W5453 ya teman-teman ya. Untuk horizontalnya ini menggunakan agak gelap ya, TT2140 teman-teman ya. Jadi TT2140. Kemudian untuk playback menggunakan seri JF0501 32601 ya teman-teman. Dan untuk vertikalnya
menggunakan LA78040N. Oke, kita lihat secara fisik. Ya, sepertinya tidak ditemukan komponen yang dicurigakan rusak ya teman-teman ya. Tapi nanti kita melakukan penelusuran troubleshoot. Selanjutnya kita periksa apakah ada komponen ataupun di kaki komponen, maksudnya solderan itu sudah kering ya atau sudah pada retak. Kita periksa dulu teman-teman. Biasanya di bagian komponen-komponen yang mengeluarkan panas ya. Sepertinya ini sudah pernah diservis dan sudah ada solderan-solderan ulang ya teman-teman. Kita solder saja kaki untuk vertikalnya. Ini ada yang kering di sini ya. Karena tadi TV-nya rusaknya itu mati, berarti langkah yang harus kita lakukan itu adalah mencari sumber tegangan yang mati itu apakah ada atau tidak ya teman-teman. Sekarang kita lakukan pengukuran menggunakan multimeter. Jangan lupa ini di posisinya dikali 250 ya, karena kita ukur tegangan tinggi. Kemudian untuk groundingnya ini kita pasang, untuk probe yang negatif kita pasang di chassisnya tabung saja. Kita cari tegangan D+ yang kurang lebih sekitar 110 volt dari sumber tegangan output power supply. Nah, ini sini teman ya, tinggi sekali teman-teman tegangannya, berarti ini tegangannya naik, timbulnya dia protek ya teman-teman. Kita cek di tegangan yang lain. Tegangan 12 volt juga naik juga, ini 14 volt. Untuk vertikal coba kita tes. Ada sesaat tapi turun lagi. Untuk memastikan bahwa sumber tegangan B+ itu naik, maka kita harus copotin dulu ya teman-teman tegangan B+ yang menuju playback. Kemudian nanti kita tes pakai dummy load. Nah, ini namanya dummy load. Dummy load ini lampu 100 watt. Jadi kita bebankan nanti di B+ 110 volt itu. Jadi ini sebagai beban dummy saja ya, atau beban tipuan.
Kalau setelah dibeban dia normal ya teman-teman ya, di 115. Dan mirrornya juga nyala nih teman-teman. Tuh ya. Sekarang dummy loadnya kita copot kembali ya teman-teman ya, karena ternyata setelah di dummy load tegangannya normal 115 ya untuk TV sub jenis ini. Sekarang kita coba copot IC vertikal ya teman-teman ya. Ini kalau short bisa jadi playback juga ikut protect RTP maksudnya protect. Jadi kita copot dulu ini. Nah ini isi vertikalnya teman-teman ya. Setelah kita cabut, kita lakukan pengukuran kembali ya teman-teman untuk di tegangan B plusnya. Masih sama ya teman-teman ya. Sekarang saya coba untuk memasang IC vertikal yang baru ya teman-teman. Untuk seri yang awalnya itu adalah LA78040N. Karena saya nggak ada stok maka saya ganti dengan LA78141 ya teman-teman. Setelah saya tadi mengganti IC vertikal, itu ternyata tidak membuahkan hasil ya. Maka penelusuran selanjutnya itu kita harus fokus ke tegangan 9 volt ya teman-teman. Nah tegangan 9 volt itu ada di daerah sini nih. Nah ini tipe IC nya itu kalau nggak salah 09 RDA 01 ya kalau nggak salah, atau setara dengan 7809. Tapi kalau 7809 dia punya kaki 3. Nah kalau ini dia punya kakinya 6. Nah isinya ini ya teman-teman, ini IC regulator 9 volt. Nanti kita cek tegangannya apakah keluar atau tidak ya. Langsung kita ukur tegangan input yang ada di IC 9 volt ini ya. Nah ini ada tegangan sekitar 13 volt ya teman-teman, 13 lebih lah. Sekarang kita cek
kontrol pin atau pin kontrolnya. Dia itu kontrol on off nya ada di pin 4 ya teman-teman ya. Nah ini tegangan kontrolnya kerja, berarti dari program itu dia sudah mengisyaratkan untuk di on kan. Sekarang kita ukur outnya. Nah outnya itu ada di pin 2, jadi pin 1 input, 2 output, 3 ground, dan pin 4 nya itu adalah kontrol. Berarti di sini bekerja ya teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Kita lanjutkan untuk pengukuran tegangan untuk video, yaitu 180 volt. Nah ini tegangannya ini ada di sini ya teman-teman ya. Ini tegangannya ada di sini. Kemudian nanti kita ukur tegangan untuk driver horizontal. Ya di sini ini ada trafo driver di sini. Kita ukur nanti tegangannya apakah tersedia ya. Yang pasti ya kita harus mengukur semua tegangan-tegangan yang ada ya di setiap kali kerusakan, karena memang kuncinya itu untuk mengetahui kerusakan ya kita harus mengukur tegangan-tegangan. Jadi nanti kita lakukan pengukuran ya teman-teman ya. Langsung aja kita start tombol powernya ya. Nah ini cuman terbaca di 70 volt ya, harusnya ini ada di sekitar 100 atau 180 volt harusnya untuk tegangan videonya ya. Berarti ini ada yang tidak normal di sini. Selanjutnya kita mengukur tegangan B+ ya teman-teman yang ada di sini ya, tegangannya. Untuk tegangan B+ nya sih normal ya, itu ada di 130-an ya. Kemudian kita lakukan pengukuran tegangan vertikal. Nah di sini titiknya ya teman-teman, di sini nih, di kaki sini nih ya. Untuk tegangan vertikal harusnya ada 24 volt. Nah ini cuman ada 22 volt ya teman-teman ya, sudah bergerak. Selanjutnya kita ukur tegangan heater teman-teman. Nah tegangan heater itu di sini ya. Nah di sini nanti skala untuk di multimeternya itu kita pakai AC 10 volt. Nah ini kita arahkan ke AC 10 volt ya teman-teman. Sekarang kita cek berapakah tegangannya. Cuman ada 2 volt. Harusnya heater itu tegangannya 3 sampai 4 volt ya teman-teman. Oke. Kalau begitu maka cara yang berikutnya adalah kita lumpuhkan sistem proteksinya saja ya teman-teman. Sekarang untuk melumpuhkan pin protect yang ada di IC EXB855W ini, tentunya kita harus mencari jalur proteksinya ya teman-teman. Nah, untuk mencari jalur proteksinya itu ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama ya kita langsung melihat saja dari teman-teman yang lain mungkin yang sudah merekomendasikan, itu dia ada di pin 63 ya. Untuk yang nomor ini EXB855W ini, tapi kalau teman-teman mau mencari sebenarnya gampang ya. Jadi kita ikuti saja, ini jalur 33 volt. Nah kemudian ini ada tegangan yang 33 volt ini untuk PT ya, voltage tuner. Kemudian ini di sini kan ada dioda. Nah dioda itu nanti akan terhubung ke jalur sini ya. Kemudian ada di sini nih teman-teman nih,
ya. Nah, ada di jalur ini nih, ada di J116. Kemudian kalau kita telusuri lagi J116 itu akan masuk ke sini. Nah, ke sini ya teman-teman nih jalurnya. Nah, jalur sini nanti akan terhubung dengan di sini ya. Maka disinilah kita akan memutuskan sistem proteknya ya teman-teman ya. Nanti kita open saja di sini. Ini jalur sistem proteknya saya udah cabut ya teman-teman nih. Nanti kita tes TV-nya apakah hidup atau sama aja. Kita hidupkan tombol powernya ya. Kita perhatikan lampu LED indikatornya nyala. Kita lihat coba tampilannya ya. Oh, masih belum menampilkan gambar teman-teman. Sistem proteksi sudah dilepas, ternyata tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Berarti kita harus cek lagi. Ini di rangkaian horizontal ya. Kita bisa cek kapasitor yang ini kapasitor filter. Kemudian ini juga kita bisa cek ya menggunakan alat ukur yang akurat tentunya untuk mengecek kapasitor ini. Kemudian kita juga bisa memvonis playback itu apakah bekerja atau tidak, ini juga bisa ya. Kemudian ya tentunya yok, kalau yok itu jarang ya. Nanti kita akan coba untuk melakukan pengukuran di daerah sekitar sini ya teman-teman. Apa yang menyebabkan TV ini masih tidak start ketika sistem proteksi dibuka? Saya sudah coba mengukur, ini normal ya hasilnya ya. Kemudian ini juga normal menggunakan alat ukur. Kalau ini belum saya ukur, tapi kita coba ganti playback saja ya teman-teman ya. Playback yang ini kita ganti. Saya sudah mempersiapkannya. Nah, ini untuk playback penggantinya ya. Kita buka screennya ya. Kemudian fokus. Kita udah sedot semuanya, sekarang kita tinggal copot saja ya teman-teman ya. Ini playbacknya udah kita pasang ya teman-teman ya. Kita nanti tinggal solder saja. Ya, buat teman-teman yang pengen mengetahui nilai L atau nilai lilitan dari playback
JF0501326601 ini kita bisa mengukurnya menggunakan alat LCR meter ya teman-teman. Sekarang kita ukur dulu pin 9 dan 10 dari playback yang lama. Nah, ini ukurannya 3,983 mili ya, mili Henry. Sedangkan untuk yang baru 3,55 mili Henry. Jadi ini playback yang lama itu nilainya sudah membesar, yang mengakibatkan nilai induksi juga akan berkurang. Sedangkan untuk yang barunya itu 3,55 ya. Oke, itu saja ya teman-teman cara mengukur nilai daripada induktansi di playback. Setelah playback dipasang teman-teman ya, ini soket CRT nya jangan langsung dipasang ke tabung dulu ya. Jadi nanti kita ukur tegangan untuk videonya dulu. Kalau tegangan videonya sudah normal ke 180 volt, sudah dipastikan penggantian playback ini berhasil ya teman-teman. Kita ukur tegangan video 180 volt, ini ada di sini ya teman-teman ya, di elko 250 volt 33 mikro. Sekarang kita hidupkan dan perhatikan jarum tester. Nah, ini udah ada 200 volt lebih ya teman-teman ya, cuman bunyi tek 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 ya teman-teman. Tadi yang bunyi cetek-cetek itu ini berasal dari soket CRT ya. Disebabkan karena apa bunyi cetak-cetek, makanya ini sengaja memang saya nggak pasang dulu soket CRT ini ke tabung, karena ya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang paling penting teman-teman ini untuk screen dan fokus jangan diposisikan maksimal ya. Kita harus cek juga ini posisinya kita setengah saja di sini. Tadi bunyi cetek-cetek itu diakibatkan karena posisi screen dan fokusnya maksimal ya, jadi kita posisikan di tengah saja. Sekarang soket CRT nya kita pasang. Udah normal ya teman-teman ya. Tuh, berkat apa? Berkat ganti playback gitu teman-teman. Setelah kita ganti playback, jangan lupa kita setting screen dan fokusnya juga ya teman-teman ya, biar bisa menyesuaikan ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman memiliki kasus yang sama seperti saya, jadi saya akan menyimpulkan dari serangkaian perjalanan memperbaiki TV ini. Yang pertama adalah teman-teman harus semangat ya, semangat dulu dalam memperbaiki TV ini, karena memang TV Sharp ini terkenal dengan super proteksi. Jadi caranya itu kita harus mengukur semua tegangan yang bersumber dari sini 9 volt, kemudian tegangan 5 volt yang kita bisa dapat ukur dari IC ini nih ya. Nah, IC ini IC memori, kita cari tegangan 5 volt di sini, kemudian kita bisa mengukur tegangan 30 voltnya dari tuner ini ya, ada di sini 33 volt. Nah, kemudian apabila memang tegangan itu dirasa sudah hadir semua, sudah ada semua,
coba kita lumpuhkan sistem proteksinya teman-teman ya, supaya kita lebih mudah untuk mendiagnosis kerusakan yang dialami. Nah, sekiranya proteksinya sudah dilepas ternyata TV masih belum start, ya tentunya kita harus menyimpulkan bahwa kerusakan itu disebabkan karena daerah horizontal ini nih ya. Ini daerah horizontal itu meliputi playback, kemudian kapasitor yang ada di sini. Ini kita pastikan. Nah, untuk tegangan vertikal 24 volt dan tegangan video 180 volt yang ke soket CRT, ketika playback belum bekerja memang dia tidak akan menunjukkan angka yang semestinya ya teman-teman, kecuali memang playback itu dalam keadaan bagus. Nah, kemudian ini saya menyimpulkan bahwa kerusakan ini disebabkan karena playback. Karena apa? Karena sistem proteksi sudah dibuka tapi TV masih tetap saja gagal start. Jadi itu kesimpulannya ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga yang menghadapi ini harus tetap semangat dan jangan menyerah, jangan buru-buru untuk ganti mesin ya teman-teman, karena ganti mesin yang tidak sesuai dengan AC-nya itu akan berdampak buruk ke depannya untuk konsumen kita. Baik teman-teman semua, begitulah cara Bang Otoy memperbaiki TV Sharp Slim 21 in seri 21WF250 dengan kerusakan standby. Jadi buat teman-teman yang mungkin menghadapi masalah sama seperti hal yang saya alami, teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi buat teman-teman ya. Karena yang pasti teman-teman harus kerja keras, karena memang TV model seperti ini atau TV Sharp ini memiliki super proteksi dan kita harus kerja keras. Ingat, kerja keras itu tak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik komen dan di subscribe ya untuk channel Bang Otoy. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah.